Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang podcast di luar studio Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Saya berterima kasih nih, harus mengucapkan terima kasih kepada Bos Enca Group. Ini Mas Edgar, kita pinjam di studionya Enca ini. Karena apa? Karena tamu kita spesial banget ya. Spesial banget dok. Spesial banget. Beliau ini adalah Ketua HIPMI Bangkalan. Nanti kita kenalan ya. Boleh kenalan? Ibu atau Mbak ini? Loh, Mbak aja Oh, dong. Mbak aja. Nggak mau dipanggil Ibu soalnya. Mudah sekali. Selamat berjumpa Mbak Zafira. Lengkapnya siapa? Zafira Ayu Ratri Aldania. Zafira Ayu Ayu Ratri Aldania. Benar. Oh, woman ya. Panjang banget. Oke, jadi saya kedatangan tamu spesial ini karena kenapa Albima 1208 ini mengundang beliaunya. Pengusaha yang sangat muda, boleh dibilang jutawan lah ya. Amin. Begitu kan ya. Jadi kalau saya pikir secara pribadi itu kok bisa gitu loh ya. Jadi Mbak Zafira ini boleh diceritakan ya profil bisnisnya sekarang ini apa yang dipunya. Jadi sekarang kan yang saya dengar nih ya. Iya. Banyak banget bisnis itu gitu kan. Dan ini umur 27 sekarang kan kalau nggak salah. 26 bulan Iya. tahun. Sorry kita sebut angka ya. Karena apa ya? Sangat mudah tapi kok bisa gitu loh dengan banyak bisnis gitu. Boleh ceritakan apa bisnisnya yang digeluti sekarang? Alhamdulillah kalau sekarang sih sebenarnya ada beberapa bisnis selain kalau bisnis utamanya masih F&B, jadi food and beverage. Oke. Tapi selain itu emang ada kontraktoran di bidang lebih ke pengadaan sih. Pengadaan barang. Kalau F&B-nya ini sekarang menggelutinya lebih ke food untuk kafetaria. Kafetaria perkantoran. Oh, oke. Jadi kalau dulu saya sebenarnya start awal F&B ini terjunnya bukan ke Buluwu ya dok, masuknya itu 2014. Jadi semester 4. Semester 4 saat kuliah? Iya, kuliah. Lah berarti ini dibuat saat Kuliah. Oh, saat kuliah sudah punya bisnis nih? Iya. Sebentar, sebelum melanjutkan lebih jauh ya, Iya. 24 tahun memulainya. Iya. Ini butuh modal banyak kan? Benar. Terus dari mana? Orang tua? Nah, mungkin kalau orang-orang ngelihat basic keluarga pasti wah ini pasti modal dari orang tua Iya. sudah ada. Sebenarnya kalau saya bilang modal dari orang tua memang dari orang tua, tapi bukan modal dalam bentuk uang. Tetapi kala itu saya dan saudara semua orang tua sudah membagikan aset. Aset yang sudah atas nama kita. Aset itu berbentuk apa? Sertifikat Tanah atau rumah gitu ya? Tanah. Oh, tanah. Jadi belum ada bangunannya. Masih tanah dan mobil waktu itu. Nah, kemudian ketika mau usaha, awal sih belum usaha, kalau sekarang kan brand saya Food Coma. Dulu itu bukan Food Coma, saya dulu punya kafe di ruko kecil gitu namanya Gezelik. Itu sebenarnya teman kuliah saya punya kafe, kemudian dipindah tangankan karena dia nggak bisa ngurus. Oh gitu. Nah, kemudian saya Cafe shop ya? Enggak, kafe, bener-bener kafe yang kalau waktu itu makanan kafe aja yang bisa dibuat, bisa bikin nasi goreng ya udah jual menu nasi goreng. Bisa bikin green tea, jual menu green tea. Jadi bukan kafe-kafe modern seperti yang sekarang belum, ini? belum waktu itu. Karena di ruko biasa, waktu itu ruko 3 lantai. Kemudian dari Gezelik itu 2014 itu saya di Gezelik dulu. Setengah tahun Gezelik, baru dirombak jadi kedai mie. Waktu itu lagi boomingnya abnormal. Oh iya? Tapi belum masuk Surabaya, masih di Jakarta. Nah, ketika lihat abnormal, wah kok konsep Indomie waktu itu ini banget ya, hype banget ya. Iya. Akhirnya coba deh bikin di Surabaya. Nah, bikin di Surabaya kedai mie. Kedai mie? Kedai mie itu 2015-nya. Menyerupai abnormal tadi? Benar. Jadi menu mie yang berbagai macam variasinya. Dari 2015 ada kedai mie, kemudian ketemu sama temen-temennya Mas sebenarnya waktu itu. Jadi punya pacar, kemudian kenalan, dekat. Ayo kok nggak bikin kafe aja. Jadi sebenarnya temen Mas ini punya street food sih. Waktu itu namanya Moshi Moshi. Makanan Jepang tapi street food.
Tapi kita harus pindah nih karena tempat ini sudah mau habis kontraknya dan ownernya nggak boleh diperpanjang. Oke. Kita cari-cari tempat, terus ada nemu tempat waktu di Ngagel Jaya Utara 46. Tapi kok gede banget, 700 meter. Ngontrak. 700 meter persegi waktu itu. Ini senilai berapa itu kontrak waktu itu awalnya? Awal 200. 200 juta? Iya. Itu pakai modalnya dari dari modal tadi? Iya, jadi dari aset yang saya punya tadi. Berarti asetnya dijual? Yang enggak, diberikan orang tua? Dibankkan, sertifikatnya disekolahkan. Oh, disekolahkan? Bener. Buat modalnya? Iya, jadi nyari informasi waktu itu lagi happeningnya kur ya. Dapat modal pertama kali itu berapa? Dapat modal dengan pertama. menggadaikan aset itu? Kalau yang pertama kali untuk food coma ini 300. 300 juta? Iya. 300 juta terus cari tempat? Ada tempat. Terus ini perkiraannya sekian. Wah, ini harus minjem orang tua, nggak kira boleh karena waktu itu 2015 jalan 2016. Saya lagi kebetulan saya kan ikut fast track untuk S2 waktu itu. Jadi lagi menyelesaikan skripsi bersamaan dengan tesis. Oh gitu. Karena fast track di UC itu kalau IP di atas 3,5 bisa ngambil fast track untuk S2. S2 di UC kebetulan waktu 1 tahun. Oke. Jadi ketika saya lagi menyelesaikan skripsi, saya menyelesaikan tesis juga. Terus lagi ngebangun food coma juga waktu itu. Dan itu bangun food coma sendirian? Saya bertiga. Jadi sama teman-teman kuliah? Enggak, dengan teman-temannya Mas gitu. Jadi dua partner saya bertiga. Dua partner saya ini umurnya 6 tahun di atas saya. Oh, jadi 3 orang? Iya, 3 orang. Dengan modal masing-masing? Dengan modal masing-masing. Ditumpuk jadi satu? Iya. Oh, jadi intinya kalau kita mau memulai suatu bisnis, butuh relasi untuk itu? Benar, jadi jejaring ya kita sebut sekarang ini, networking. Jadi pelajaran yang saya petik di awal ini, di usia muda yang ya termasuk dini ya, dalam dunia usaha gitu kan. Ya sih. Dengan modal dari aset itu yang digadaikan, mencari teman dulu. Benar. Untuk menciptakan suatu lahan. Benar, karena sih kalau kita ngelihat kehidupan sekarang ini bisa dibilang nonsens, kita berdiri sendiri. Iya. Oke, kita mungkin ada yang kita mandiri aja lah, kita nggak usah berpartner gini-gini. Cuman bagaimanapun juga ketika kita berjalannya bisnis, untuk mengembangkan, untuk memperkenalkan suatu bisnis ini kita memerlukan jejaring, kita butuh orang untuk memperbesar usaha kita. Gitu. Oh, jadi nggak tanggung-tanggung usahanya maksudnya gitu ya? Nggak nanggung kecil gitu? Sebenarnya skala kecil besar atau skala kecil menengah atau besar itu relatif sih dok. Semua bisa berjalan ketika kita ada keinginan, ada usaha di dalamnya gitu. Ya, yang saya tangkap kalau di luar ya, teman-teman muda kita itu jadi yang masih muda lah. Intinya mereka takut memulai bisnis karena satu modal, ya kan? Dalam bayangan mereka modal harus cari tempat yang bagus dan tempat yang bagus itu kontrak mesti mahal, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, ingin usaha sendiri, gitu kan? Biar nanti keuntungan juga sendiri, gitu kan? Anak-anak muda kan pikirnya begitu. Masih ini soalnya dok, kadang-kadang tuh dari fase umur orang-orang, saya pun awal masih ada ketika saya bikin usaha terus booming kala itu, egoismenya muncul. Muncul egois. Iya, jiwa muda ya? Bener, karena saya 1 tahun buka food coma, kemudian waktu itu booming karena memang konsepnya masih awal di Surabaya. Kita belum ada kompetitor kala itu. Langsung saya buka kafe lagi dengan modal yang lebih gede lagi waktu itu. Oh, jadi setelah food coma terbentuk maksudnya? Iya, setelah food coma terbentuk. Keuntungan food coma itu dibuat kafe? Iya, keuntungan dan masih nambah. Jadi diputar lagi? Iya. Kenapa berani langsung muter? Nah itu kalapnya masa muda itu. Kalau memang bisa balik ke fase itu, wah itu salah banget. Kayak kalau misalkan bisa balik, mending aku main saham aja deh kayak gitu. Oh gitu. Jadi mau main tradingan juga ya? Iya. Jadi yang penting adalah saat ini kita gimana caranya mengedukasi teman-teman yang masih muda khususnya. Apalagi kan Zafira Ayu ini sekarang jadi ketua HIPMI Bangkalan. Iya, alhamdulillah. Dan kalau saya lihat jarang sekali loh ketua HIPMI perempuan ini. Iya. Yang banyak di daerah-daerah yang saya baca itu mayoritas laki-laki dan mereka sudah usaha udah banyak banget gitu. Kita dari 37 BPC di Jatim, perempuannya 2. Bangkalan sama Ponorogo. Ini kan spesial banget dong. Jadi makanya
Monggo. Jadi saya pingin tuh kiat-kiat apa dari Safira Ayu untuk teman-teman muda ini biar berani berusaha. Yang jelas kalau dari saya sih berani awal ya, modal berani dulu. Karena kalau misalkan kita takut di awal, itu mempengaruhi banget ke jalannya usaha kita. Apa-apa kita mulainya takut, apa-apa mulai takut. Mungkin kalau setiap orang ngomong, iya berani karena lu punya modal. Coba kita nggak punya modal, mana berani kayak gitu. Banyak jalan banget yang bisa kita tempuh buat kita ngawalin membuat usaha. Kalau misalkan kita berani nih, kita berani dari awal, kita bisa jejaring. Dari jejaring ini, sekarang kita ini didukung oleh pemerintah yang bisa memberikan pinjaman tanpa agunan juga ada. Itu kalau misalkan dari HIPMI, kita gabung ke HIPMI, itu banyak banget edukasi-edukasi yang bisa teman-teman dapetin, gimana caranya dapat modal buat usaha tanpa pakai agunan. Nah, ya itu kunci itu yang. Nah, itu salah satu manfaat dari berjejaring. Nah betul. Kita Kalau yang saya dengar berorganisasi. kemarin kan dari abinya Edgar yang ada di podcast HIPMI ya. Nah, Itu kan beliau mengatakan bahwa memulai bisnis itu dari usia muda. benar. Ya kan? Nah, HIPMI sendiri gitu kan. Untuk memancing itu ke teman-teman yang masih kuliah, masih muda gitu, ada nggak program khusus gitu? Ada. Jadi kita sendiri ini memang HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Otomatis kan muda-muda. Nah, dari skala umur kita ini maksimal umur 40 tahun, dari 17 sampai 40 tahun. Tetapi di usia 17 sampai 40 tahun ini kita juga punya lagi HIPMI PT namanya, Dok. Maksudnya yang tujuan 40 itu tuh 17 sampai 40 itu yang umur, anggota umum untuk untuk masuk. bergabung di HIPMI. Benar. Dan itu harus punya usaha. Enggak. Kita berbicara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tapi masuk pun kita masih punya keinginan untuk berwirausaha, itu bisa masuk. Oh, jadi bukan yang sudah punya bisnis-bisnis gitu ya, Enggak. harus masuk di Ya. HIPMI. Bahkan tujuan saya ketika menjabat sekarang, saya ingin merata. Berarti merata di sini bukan teman-teman yang punya skala usaha gede doang yang boleh masuk. Siapapun boleh masuk, siapapun kita terima. Oh gitu. Dari usaha yang baru bercita-cita memiliki usaha sampai skala gede pun itu monggo masuk ke sini. Karena dari berjejaring ini teman-teman yang baru berinisiatif berwirausaha, karena kan kita berbicara inisiatif aja sudah berarti mereka udah ada gambaran ingin wirausaha dong. Betul, sudah punya bayangan Udah ke punya depan bayangan, benar. Nah, perlu dikorek lagi nih semangatnya. Nah, melalui HIPMI bisa berkenalan, networking. Wah, kayak aku cocok nih sama orang ini. Coba ngobrol, bertukar pikiran. ya. Nah, dari situ bisa terbentuk suatu usaha. Banyak sebenarnya anggota-anggota di HIPMI Bangkalan dari yang awalnya yang nggak tahu satu sama lain, nggak kenal satu sama lain, berkenalan, wah ternyata aku cocok nih, mereka bikin usaha. Sekarang udah banyak yang menjalankan Karena usaha. kenal, punya relasi ya. Benar, Jadi bisnis bersama. benar. Terus yang tadi, yang bikin modal tanpa agunan itu bagaimana itu? Jadi kita ini kan sudah sekarang mau memperbesar lagi MOU dengan bank-bank. Oke. Nah, MOU dengan bank ini kita menjalin kerjasama dengan bank. HIPMI memiliki MOU dengan bank untuk kemudahan teman-teman mengambil pinjaman modal. Yang jelas usahanya harus jelas dulu, Dok. Nah, dari usaha yang jelas ini teman-teman bisa mengambil pinjaman untuk kalau yang skala paling kecil ini ada mikrokur. Mikrokur ini memang angkanya di bawah 25 juta. Tetapi itu tanpa agunan. Jadi menggunakan nama HIPMI, maka saya selalu bilang ke teman-teman juga, kita di sini menggunakan HIPMI, tapi tolong juga dijaga nama HIPMI sendiri. Jadi menggunakan nama HIPMI, mereka bisa ngambil pinjaman melalui kita. Oh, saya mau mengambil pinjaman nih, misal salah satu bank pemerintahan apa yang sudah bekerja sama dengan HIPMI. Itu insya Allah dipermudah. Oh, jadi, Karena kita sudah ada MOU kontrak. Wah, bagus. Berarti HIPMI jadi backing untuk pinjam uang berarti gitu. Bisa Dalam tanda seperti kutipnya itu. begitu kan? Benar-benar. Ya, dalam tanda kutip, berarti Benar. ini terobosan kan? Iya. Bagi teman-teman muda yang takut, Iya. ya kan? Gabunglah dengan HIPMI, HIPMI akan memfasilitasi itu kan? Ya, bukan hanya itu aja sebenarnya. Mungkin kalau dari skala perbankan, kita punya kerjasama dengan bank-bank untuk permudah mengambil pinjaman. Kita juga ada kerjasama, ini insya Allah kerjasama MOU dengan Bapak Bupati sama perizinan. Tentang apa itu? Jadi HIPMI sendiri memiliki skala untuk memberikan penilaian kepuasan pelayanan terpadu satu pintu. PTSP. Jadi kan sekarang semua untuk perizinan, kemudian kita ngambil KTP, SIM itu kan di Mall Banplas itu. Ya, betul. Nah, itu HIPMI mempunyai kewenangan untuk memberikan tingkat kepuasan
tingkat kepuasan yang nanti bisa direport ke Kementerian BKPM yang nantinya akan berganti menjadi Kementerian Investasi. Iya, oke. Itu 35% jatahnya HIPMI untuk memberikan tingkat kepuasan. Jadi kalau HIPMI mengatakan pemerintah sini kurang kooperatif nih untuk pelayanannya, Iya. itu dari kementerian bisa menghold untuk investasi yang turun ke Bangkalan. Oh, berarti Jadi HIPMI sebesar itu. sebesar itu Benar. move-nya ya. Bener. Luar biasa, berarti sangat diperhitungkan berarti. Harusnya sih kalau teman-teman bisa mengambil efek positif dari berhipmi sendiri, kita ini bukan hanya berorganisasi tapi kita juga bisa menjaring networking, persaudaraan juga Iya. di sini. Ya, jadi yang diharapkan ya mungkin HIPMI itu saya aja pertama kali mendengar HIPMI itu tidak terlalu lama juga, ya, tidak terlalu lama HIPMI gitu. Begitu kemarin saya dapat undangan untuk menghadiri pelantikan HIPMI Bangkalan aja, loh ada tuh HIPMI di Bangkalan, saya begitu, gitu kan. Jadi kira-kira apa langkah konkret HIPMI nanti biar muncul, ini loh HIPMI untuk kaula muda di Bangkalan misalnya gitu. Sebenarnya kalau sekarang kita berbicara untuk menaikkan hype-nya, gaungnya HIPMI ini susah karena terbatas event ya, nggak bisa menjalankan event gede terkait COVID-19. Pandemi ya, oke. Benar. Tetapi kita tetap melakukan langkah-langkah untuk menggaungkan HIPMI baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Salah satu bentuknya kemarin ini HIPMI bisa menjembatani pemerintahan Bangkalan untuk ke Kementerian BKPM. Melalui jaringan HIPMI, alhamdulillah saya dan teman-teman HIPMI Bangkalan bisa membawa Bapak Bupati dan jajarannya ketemu Bapak Menteri kemarin. Jadi yang membawa justru HIPMI. HIPMI, benar sekali. Biasanya kan orang nomor satu yang bawa gitu Benar, kan. ini Tapi kita berkebalikan. luar biasa. Alhamdulillah bisa menjadi bukti konkret keren. untuk, kan kita ini sekarang mempunyai visi Sikolin. Sikolin sendiri ini sinergi, kolaborasi, investasi. Apa itu maksudnya? Jadi sinergi ini kita bisa bersinergi dengan pemerintah menjadi mitra strategisnya pemerintah Bangkalan. Oke. Untuk menaikkan dari, mungkin PAD kita bisa bantu dari teman-teman wirausaha yang biasanya menjalankan usaha di luar Bangkalan. Mari kita kembali ke Bangkalan. Kolaborasi, satu sama lain teman-teman internal HIPMI ini bisa berkolaborasi membangun bisnis yang skalanya lebih besar lagi. Oke. Termasuk investasi. Kita dari HIPMI bisa mendatangkan investor-investor untuk memajukan kota Bangkalan sendiri. Salah satunya dengan mempertemukan Bapak Bupati dengan Kementerian BKPM. Yang akan membantu kemarin ini yang dibahas untuk Perpres 80. Percepatan pembangunan ekonomi. Nah, itu ya. Jadi mengundang investor-investor yang perlu ya kalau ke Bangkalan ini. Iya. Karena kan banyak stigma masyarakat yang bilang investor pada takut ke Bangkalan. Nah, itu nggak tahu kenapa. Mungkin HIPMI bisa memfasilitasi supaya investor lebih berani Insya Allah. untuk mengembangkan bisnisnya di Bangkalan gitu kan. Langkah pertama membawa Bapak Bupati ke sana ya. Benar. Itu langkah konkret yang kita Keren. jalankan itu membawa Bapak Bupati ke kementerian. Keren, iya. Wah, ini ketua HIPMI Bangkalan yang masih muda ini energik banget gitu. Energik banget dong. Kalau saya nggak energik, ini teman-teman juga nggak energik. Ini Jelas tujuannya ya. biar teman-teman terus kita berpacu di HIPMI ini. Betul. Calon Jadi menteri ya. oh, amin. Loh, husnu kan? Benar. Iya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Jadi semua bermula dari mimpi, Benar. ya kan? Makanya seorang Zafira Ayu yang usia segini muda sudah punya usaha di Surabaya besar banget dan jutawan loh. Siapa yang nggak mau? Ayo teman-teman yang masih muda, yang masih sekolah, kalau butuh belajar untuk berbisnis, gabung dengan HIPMI atau kontak aja lah dengan salah satu personel di HIPMI ya. Boleh. Habis itu akan di-sharing ya, diberi bimbingan lah istilahnya supaya lebih berani untuk membentuk keberanian untuk membuka usaha. Kita ini salah satu bentuk wujud untuk meningkatkan keberanian dimulai dari internal HIPMI dulu. Ya. Jadi kita ada program webinar series. Oke. Webinar series di mana ya semua ketua, sekum, bendum dan diawali oleh ketua bidangnya dahulu itu berani berbicara di depan layar. Oh, Jadi kita bikin webinar di mana teman-teman di HIPMI ini menjadi moderator bisa, menjadi narasumber juga bisa. betul. Dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Kita Berani kan harus berbicara. berani. Benar. Jadi jangan di belakang panggung aja ya. Iya.
Jadi kita juga harus bisa di depan layar juga untuk berbicara ini. Wah, ini kayaknya calon Sandiaga Uno perempuan ini kan? Iya kan? Versi perempuan gitu. Sandiaga Uni. Jadi bukan Sandiaga Uno nih. Semoga Pak Sandiaga Uno mendengar ini. Ada Ketua HIPMI Bangkalan yang energik Amin. dan Nanti kita tes. semangat usahanya luar biasa. Cepet kok kalau HIPMI itu. Iya. Oke, kayak kemarin kan. Ini insya Allah kita hari Kamis ikut Bapak Bupati juga Fitcon di Pendopo dengan Pak Sandiaga Uno. Oh, datang. Jadi Fitcon. Oh, Fitcon. Ya, awal oke, oke. kemarin itu kita sebenarnya udah minta janji untuk bisa ketemu juga. Tetapi emang beliaunya lagi mobile terus, akhirnya Bangkalan dikasih jatah untuk Fitcon terlebih dahulu. At least kita bisa memperkenalkan diri bahwa ini loh Bangkalan ada gitu. Betul. Penting tahu ada dulu gitu. Bener. Betul. Jadi orang-orang muda seperti Zafira Ayu ini sebagai pelopor nantinya kan. Jadi Amin. aduh, keren. Saya aja umur segini, nggak usah nyebut angka lah. Dulu kan keren dokter bedah, 28. Jadi- tapi juga bisa sekarang berpodcast. Berpodcast. Habis ini berbisnis. Nah, tuh berbisnis juga. Berbisnis nanti saya juga belajar ini sama beliaunya gitu kan. Jadi yang kita, anggapan saya selama ini belajar itu tidak perlu lihat siapa orangnya. Benar. Entah itu dia di bawah kita, lebih muda daripada kita, lebih tua daripada kita, siapa aja bisa jadi sumber Bisa, ilmu gitu benar. bagi saya. Jadi jangan pernah malu untuk belajar. Intinya kan begitu. Ya, tidak ada batasan untuk belajar. Betul. Dan ini juga saya juga belajar dari Edgar gitu kan. Dokter ya, Dok. Dokter trainer. Iya betul ya. Dokter trainer dia kan. Ya, jadi lumayan lah. Jadi terima kasih sharingnya. Sama Semoga udah. nanti teman-teman kaula muda di Bangkalan dan ya seluruh Indonesia lah kalau yang bagi yang malu-malu atau takut membuka usaha, kurang berani mendengar podcast dari seorang Ketua HIPMI Bangkalan Zafira Ayu, bisa lebih antusias lagi, Harus berani. lebih berani lagi bahwa berbisnis itu ya tidak sesulit yang dibayangkan gitu Benar. kan. Asalkan punya modal, berani saja dulu. Benar. Sharing ilmunya dengan yang berpengalaman, Iya. relasi, Mau belajar, berrelasi. belajar gitu kan, akan menjadi suatu usaha yang diinginkan gitu kan. Benar sekali. Wow, kesimpulan ini menarik sekali. Sekali lagi terima kasih Terima kasih juga sudah diundang di podcastnya. Albima Dok. 1208 channel. Cuman ada beberapa pesan dan titipan dari teman-teman kreatif untuk pertanyaan cepat untuk Ketua HIPMI. Wah, gimana? Iya dong. Ini tim kreatif sudah buat ini, harus dijawab nih ya. Siap. Wah, ini pertanyaan nggak ada yang menggoda kan? Sudah lu sensor. Ini soalnya yang buat ini luar biasa, ini kreatif ini. Kreatif. Otaknya kemana-mana. Otaknya terlalu kreatif ini kan? Iya. Oke, ini ya ada beberapa pertanyaan cepat. Disilakan dipilih dan alasannya. Pertanyaan pertama. Make up or vacation? Vacation. Vacation. Why? Butuh penyegaran otak. Untuk penyegaran. Kalau nggak stres terus. Oh gitu ya. Jadi nggak selalu hanya make up gitu. Benar. Ya? Oke. Pertanyaan kedua. Modern style or traditional style? Modern. Modern style. Why? Karena setiap orang dilihat dari covernya sekarang. Oh gitu ya? Benar. Oh gitu. Jadi cover menentukan ya? Benar. Berarti kalau kata-kata Tuchel dia tuh Nah, orang don't bilang judge the book from the cover itu salah ya? itu bullshit sih kalau sekarang Bullshit kita. ya? Bener. Sekarang justru cover di lot pertama kali. Bener. Kita berbisnis ya. iya, kita Apalagi sekarang lihat berbisnis. orang gue kaya nih, gue punya kafe banyak gini terus cuman ada dari atas sampai bawah, atas sampai bawah. Iya enggak gitu ya? Bener ya? Percaya nggak? Kan pasti gitu. Percaya nggak? betul, Ngeliat dia betul. bilang jutawan tapi ngeliat atas sampai bawah. Bahkan sekarang kita pun ngeliat orang, wah atas sudah toppingnya ini Iya. nih, bajunya ini, celana ini, sepatu ini, jamnya ini. Jam tangannya begitu ya? Dari jauh sudah bisa nyorot, oh, Oh, AP nih, gitu. kan udah gitu. Berarti cover tetap dilihat. Bener. Oke, kita jawab. Pertanyaan ketiga. Investasi properti atau investasi saham? Saham. Saham. Kenapa? Kan properti itu sekarang, wah lagi naik-naiknya sekarang. Nggak juga, properti kena COVID turun juga. Kalau nggak kena COVID, gimana? Kita singkirkan nih masalah pandemi ini. Tetap saham terus Tetap meningkat, saham. apalagi sekarang ada kripto juga, cryptocurrency. Oh iya. Sudah mata uang digital terus meningkat, Bitcoin. bener. Tapi ada saham, itu trading emas itu ada juga banyak juga.
emas juga sekarang naik turun juga. Kalau orang dulu bilang emas gak bakal turun, buktinya sekarang turun juga Mas. Oh, jadi kurang bagus juga ya? Dibilang kurang bagus, tentatif juga ya. Tentatif, Cuman oke. emang melihat fase sekarang, koin juga lebih naik. Berarti sekarang lagi main nih saham? Iya. Wah, berani juga ya. Iya, Tapi cryptocurrency perlu modal juga ya? Sebenarnya kok modal dari kalau cryptocurrency kan dari modal kecil, itu yang biasa, kalau saya sih dari modal kecil, awal saya mulai itu 600.000 waktu itu. Oh. Nomor 1.000 kita mainkan, ada keuntungan naik lagi. Oh, jadi Tapi saham memang itu tidak harus bermodal besar dulu Enggak. ya? Oh, karena aku dengar ada yang pernah harus store 100 juta minimal Enggak. gitu. Enggak ya? enggak. Oh, jadi dari 600 Benar, sekarang kan ribu udah itu banyak bisa. aplikasi juga yang support. Itu enggak apa, bisa meyakinkan nggak sama teman-teman nanti itu kalau ikut-ikut saham-saham gitu? Tetap kita harus belajar jejaring tetap dimanapun dibutuhkan. relasi. Saham pun kita bisa ngeliat sekarang banyak, salah satunya kalau misalkan kita lihat di Surabaya ada Melvin ya, Melvin Tenggara. Iya. Dia kan juga dari saham, Dari saham. trading juga. Iya, gua ajarin dong. Ajarin saham. Oke, pertanyaan selanjutnya. Advertising or event organizer? Yang punya IO dengerin nih. Milih yang mana ini? Event organizer. Wow. Karena ada temannya apa? Enggak sih. Enggak ya? Karena sekarang kita dari event organizer juga bisa masuk advertise. Sekarang Oh, sebenarnya gitu. bisa masuk banyak hal lagi dari event organizer. Event organizer aja kita mau menjadi IO apa lagi pun sekarang bukan cuma WO bisa jadi IO Iya, juga. oke. Di IO pun kita bisa memasukkan advertising juga. Iya, tetap pilihnya IO ya. Justru kalau kita advertising cuman bisa jadi lingkupnya itu doang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coffee shop atau restoran? Restoran. Why? Karena saya udah pernah buka coffee shop dan kalau saya mungkin sudah umur di atas 40 tahun mau bikin coffee shop, oke. Kenapa harus nunggu 40 tahun? Karena kalau saya berbicara, saya 3 tahun kemarin buka coffee shop. Heeh. Kalau untuk Gagal? Gagal. Kenapa itu? Karena Masa karena umur? Kan enggak juga. enggak. Heeh. eh, Sekarang lagi jamur tuh. bener. Coffee shop di mana-mana. Bener. Berkembang Cuma kita banyak bisa tuh. nanya yang owner coffee shop, keuntungannya bisa dibuat apa saja. Oh gitu ya. kecuali kita mau udah berumur ya, udah 40 tahun ke atas, kita mau ngundang relasi atau sekedar santai ngebuang Berarti pikiran itu bisa. intinya dalam tanda kutip coffee shop itu tidak bisa buru-buru untuk Bener. profit ya. Bener. Tidak jadi dokter buka coffee shop. Tapi Jadi kan buka restoran. kan justru 40 tahun ke atas sudah. Tergantung. Nah, Untungnya bagus kok, cuma daripada bisnis yang lain kan. Bener. Oh, gitu. Daripada nggak punya. Oke, lanjut ya. Rugi tapi banyak cabang, atau untung tapi tidak ada cabang. untung tapi tidak ada cabang. Untung tapi tidak ada cabang. Benar. Kenapa begitu? Karena rugi banyak cabang, kita punya dua store aja. Terus satu store-nya rugi, satunya untung. Pasti satunya ngerogoti terus. Itu yang bikin kita akhirnya Jadi kadang-kadang nggak subsidi sadar. gitu Bener. ya? Secara tidak sadar menyubsidi yang Bener. nggak jalan. Daripada terus-terusan bleeding, mending satu ditutup, tapi kita punya satu yang untung terus. Lebih enak lagi, untung banyak gitu. Untung banyak. Oke. Lanjut. Traditional food atau modern food? Traditional food. Kalau Kenapa? kalau makanan tetap tradisional. Wah, lidah Madura berarti ya. Ya, Lidah deso. Kayaknya kita semua tradisional. Tetap ya. Tradisional food. Tetap sego pecel ya. Gaya boleh crazy rich, tapi makanan tetap Nah. Tetap pecel gitu. Bener. Sekarang pecelan-pecelannya tapi yang datang mobilnya bagus-bagus, mewah-mewah. Betul. Terakhir dong. Oke, terakhir. Nah, nih terakhir nih. Ini yang jadi pertanyaan kadang. Pakai duit ortu untuk memulai usaha atau pakai modal sendiri? Dilema ya. Sama-sama benar. Soalnya tadi kan memulai dari aset soalnya. Benar. Ini jawab dulu. Kalau saya sih karena tergantung ini ya, lingkup bisnisnya ya. Kalau ada fasilitas dari orang tua, kenapa kita Kenapa tidak tidak digunakan? memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Tahu. Benar tutup. Jawaban Setuju. realistis, jawaban realistis. Kayaknya calon anggota dewan ini. Amin. Jawabnya Amin. diplomatis ya. Jawabnya diplomatis. Oke. Terima kasih. Pertanyaan cepat sudah Sama dong. dijawab semuanya dengan alasan-alasan yang masuk akal. Bener. Terima kasih. Salam kepada keluarga semuanya. Insya Allah. Semoga saya doakan juga bisnisnya semakin berkembang menjadi panutan Kawula Muda. Amin.
Oke, Amin. terima kasih. Tos dulu dong. Oke. Salam sehat dari Alwima 1208 Channel.